air menggunakan diameter pada muka air tanah 11,1 meter di bawah permukaan tanah. Nah, selanjutnya ingin kami coba untuk mengetahui pasti kondisi di bawah tanah ini dengan menggunakan kamera bor kamera Hall. Alat ini cara kerjanya akan mengambil gambar posisi sumuran persis di bawah yang dihubungkan kemudian dengan monitor di sana. Ini sebagai contoh, ini kamera yang kita gunakan pada sisi samping. Ini depan. Ini kamera ini posisi di bawah sehingga bisa melihat posisi bawah. Ini ada di kamera. Nah, kemudian jangan nyampe ya. Lombang. Meter aja ya. Coba kita belum tahu. Jadi sketsa itu kan seperti itu. Tapi kan sebenarnya tingkat kepastiannya diketahui dari sini. Jadi bentuk sebenarnya sumuran di bawah apakah ada cabang atau tidak nanti kita ketahui pasti dari alat ini. Kondisi air gimana Pak? Udah surut apa masih? Air saat ini kita cek ada di 11 meter bawah permukaan, 11,1 permukaan tanah. Nah, nanti 1 jam akan kita coba cek lagi seberapa penurunannya. Gitu nggih? Ya, Sementara ayo Dengan Pak siapa Pak? ini dijadi silakan dilihat di kamera, di monitor ya. yang monitornya yang nyatet Mas. Ini nyatet. Itu kelihatan di layar 10,6. Tadi di atas, Pak. Tapi kan ini di atas, Pak. Kita mencoba menggunakan kamera Hall, alat untuk mendeteksi, melihat di sana ada titik kameranya, baik kamera samping maupun kamera bawah. Maksud kami menggunakan alat itu untuk memastikan kondisi persis di lubang sumur tambang ini. Kondisinya bagaimana dengan menggunakan kamera, tidak menggunakan sket-sket perkiraan interpretasi, sehingga nanti langkah-langkah selanjutnya pasti akan bisa didiskusikan bersama tim gabungan dari Pak Ketua dari Basarnas. Nah, langkah-langkah selanjutnya seperti apa? Tadi sudah sampai pada titik permukaan air tanah ada di angka 11,1 meter di bawah permukaan tanah. Nah, kemudian ketika masuk air, kamera itu sudah mulai kurang jelas. Nah, ini kita duga karena pemompaan masih berlangsung sehingga membuat air kurang jernih. Nah, kita ini sedang mengupayakan bersama tim seluruhnya mencoba mematikan pompa dalam waktu tertentu, mungkin 5 menit, 10 menit, agar air itu menjadi lebih jernih sehingga kamera itu akan berfungsi lebih optimal. Apapun ini ikhtiar, mencoba sampai sejauh mana kita berdoa bersama, harapannya semua ikhtiar oleh seluruh tim akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pak, berarti dalam arti kata dari hasil kamera tersebut nanti untuk kajian bagaimana? Kajian untuk menentukan tahapan langkah-langkah evaluasi selanjutnya. Itu bisa menjangkau berapa meter dalamnya Pak? Atau bisa belok sendiri atau gimana Pak? Nah, alat itu tidak bisa, jadi tidak bisa berbelok maksud saya. Jadi nanti untuk memastikan sampai kedalaman berapa sebenarnya ada pembelokan dan apakah di pembelokan itu ada, kan kebetulan ada kamera samping dan bisa berputar, bisa melihat kondisi sumuran belokan tersebut. Barangkali ada fenomena-fenomena yang bisa kita jadikan bahan materi untuk evaluasi langkah selanjutnya. Berapa meter Pak panjang itu Pak? Kalau alat itu mampu, kalau sumuran shaftnya vertikal full bisa sampai 100 panjang. Pak Bus sebagai Pak? Mungkin itu dulu nggih. Pak Bus sebagai Pak? Kami dari Dinas SDM ikut dalam tim gabungan yang diketuai Basarnas. Gitu nggih. Sementara itu nggih. Baik, tadi kan kita segala cara usaha, tadi kita alhamdulillah membantu juga dari SDM. Cita akibat adanya bencana ini, ya. Yang kedua, ini memang pencarian sedang tetap berlangsung ini.
oleh baik Basarnas, oleh BPBD, dan juga oleh provinsi bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga, ini harus menjadi bahan evaluasi untuk tindak lanjut seterusnya. Ini mau gimana? Karena saya lihat ini bukan hanya di sini saja. Walaupun penambang-penambang pada umumnya adalah bukan orang Banyumas ya, tetapi walau bagaimana kan tetap harus kita perhatikan itu, supaya tidak akan pernah ada kejadian seperti ini lagi. Jadi ini nanti akan saya rapatkan dengan Forkombina nanti sekitar habis asar. Pak Bupati, ini kan infonya nggak berizin nih Pak. Ini tindak lanjut ke depan seperti apa Justru Pak? itu nanti dengan Forkombina, karena ini kan kewenangan bukan di kabupaten. Kewenangan tentang pertambangan seperti ini kan adanya di pusat atau provinsi, ya. Sehingga kita mesti harus koordinasi dengan provinsi dan dengan pemerintah pusat, karena aturannya itu kan memang tidak memungkinkan ini menjadi berizin, tetapi sedemikian banyak masyarakat sudah lama menggeluti pekerjaan sebagai tambang seperti ini. Izin Bapak, ini terkait di luar konteks perizinan ada atau tidak. Lantas dengan kejadian ini, pemerintah Kabupaten Banyumas sendiri agar tidak terjadi lagi, apa yang akan dilakukan? Ini yang tadi saya sampaikan, karena kewenangan untuk menghentikan atau memberikan izin ada di provinsi atau pemerintah pusat, maka saya harus berkoordinasi dengan provinsi dan atau pemerintah pusat yang nanti akan kita rapatkan habis asar atau sekitar jam 4 ya. Sebelumnya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat Pak terkait kegiatan tambang emas ini? Sebelumnya itu teknis sudah berkali-kali melakukan rapat-rapat, nanti mungkin bisa disampaikan oleh dinas teknis terkait nih yang ada di sini. Pak, terdekat mau ditutup atau enggak nih Pak? Kira-kira nanti. Sementara gitu Pak. Saya akan mengusulkan untuk ditutup ya kepada provinsi atau pemerintah pusat. Permanen ya Pak ya? Alternatifnya lain Pak, jadi apa, Pak? Tidak ada kata lain sih. Pak, ini kalau ditutup berarti di tempat yang lain juga ditutup ya Pak ya? Kayak misalnya di Gemelar Gemelar itu gimana? yang nanti kita kan aspeknya bukan hanya masalah aspek kejadian eksiden seperti ini, juga ada spesial, aspek lain-lain kan, sehingga harus dirapatkan dengan Forkombina. Nanti tunggulah setelah rapat Forkombina aja. Tapi diusulkan ditutup ya Pak ya? Saya akan mengusulkan ditutup, karena saya sifatnya dari kabupaten mengusulkan. Siap. Kembali ke pertanian ya Pak ya berarti Pak ya? Kembali ke pertanian, ini kan sawah nih, kembali ke pertanian lagi gitu ya? Kembali ke pertanian. Kalaupun nanti ditambang, tambanglah secara profesional. Perusahaan sekalian besar. Perusahaan besar sekalian. Soalnya dulu pernah ditutup tahun 2021 Pak, tapi buka kembali Pak. Bulan lagi buka. Nah itu pengawasan aja yang kurang berarti. Ya Pak. Panas Pak. Ya, Pak. Panas sekali Pak. Apa penjauh ini terus? Nah, ini sampai sudah masuk itu tali, apa? Tali Pak. Tali ya. Sudah Pak. Oke. Jadi kira-kira itu cara kerja dari alat ini. Nanti kita coba berusaha sampai semampu kita secara manual. Itu ya, sudah cukup? Iya. Nanti tim biar lanjut. Monggo silakan. Ya, tim dulu. Oh, silakan keluar. Ya, silakan di-setup. Di-backup dulu sementara. Aku nang lokasi. Nang arep. Iya, siap. Kita sampai dengan hari ini masih terus berusaha. Jadi dari TNI, Polri, kemudian Basarnas, ESDM, juga rekan-rekan warga masyarakat di sini masih terus berusaha. Jadi kita masih terus mencari upaya bagaimana caranya untuk menguras air, karena lubang tempat
mereka mencari emas ini dipenuhi dengan air. Gitu. Artinya masih berlanjut ya Pak ya? Terus berlanjut. Ya. Kesulitannya apa? Kesulitannya? Proses. Terima kasih. Tadi kita sudah usaha ya dari pagi sampai malam hari ini. Kita sudah menanyakan kepada pekerja-pekerja yang di sini untuk medan kesulitan. Memang sumur-sumur bor ini, sumur-sumur yang maksudnya untuk mereka melaksanakan pencarian emas tadi, itu untuk kedalamannya bisa mencapai 50 sampai 60 untuk kondisi survival atau korban. Sedangkan di dalam itu kondisi sempit, cuman ketinggian 80 cm. Nah, jadi mereka terus bukannya vertikal, di dalam itu zigzag. Jadi zigzag turun lagi ke bawah. Nah, itu kan kesulitan kita karena lubang-lubang sumur-sumur ini sudah berisi air semua. Jadi permasalahannya di situ. Ya kita juga kan harus mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kita usaha sekarang laksanakan. Sampai sekarang juga paling turun 1 meter. Nah, tadi juga kita sudah berkoordinasi dengan SDM, kemungkinan apa. Ya tadi kita sudah mendapat pencerahan juga dari SDM bahwa memang kemungkinan dalam tanah itu sudah terisi air semua yang mungkin Bapak kemarin tadi. Artinya 8 penambang itu kelelep ya? Tenggelam. Dikatakan diduga kayak gitu tenggelam. Karena di dalam itu sudah terisi air. Untuk ketinggian air berapa Pak? Kira-kira ketinggian air? Ketinggian air itu kalau kita lihat tadi sekitar 45 meter, karena ke atas itu sekitar berapa? 15 meter. Bisa 45 ketinggian air dari dasar penggalian tadi. Kalau posisi korban kira-kira di berapa meter itu Pak? Nah itu memang diperkirakan ya, karena pekerja-pekerja juga tidak tahu, tapi bisa diprediksikan di sekitaran 45 meter, di kedalaman 45 meter. Kalau upaya menyurutkan air itu selain dari selang mungkin penyedot air itu ada yang lain nggak Pak? Ya tadi kan kita mendapatkan informasi juga dari warga-warga di sini kan, mungkin dari pengalaman yang sudah ada kebocoran tadi kita sudah upayakan juga dengan penampalan di sungai tadi kan. Ya namanya kita usahakan, siapa tahu memang aliran air bisa masuk dari sana, ya tadi kita sudah usahakan juga. Tapi sampai dengan malam hari ini belum membuahkan hasil. Sampai hari berapa Pak? Sampai berapa lama nih operasi ini Pak? Kalau kita SOP kita selama 7 hari. 7 hari Pak. 7 hari. Pak, kalau peluang untuk hidupnya 8 korban ini gimana Pak? Tapi kita berupaya ya Mas, karena kita kalau kejadiannya di jam pukul 23 sampai dengan sekarang kondisi terendam air, ya mungkin kita bisa bayangkan sendiri lah. Tapi tetap kita usahakan untuk mengevakuasi. Ya kita kan berdoa berharap siapa tahu ada ya bisa masih tertolong dalam keadaan selamat. Opsi penyelaman itu gimana Pak? Kalau untuk penyelaman saya kira terlalu berisiko karena tempatnya terlalu sempit. Terus di dalam itu airnya keruh, visibility 0. Jadi ya kita juga dalam pelaksanaan operasi SAR harus utamakan safety juga. Jadi ya kira-kira bila membahayakan si penolong, ya kita juga kan harus ya utamakan safety tadi. Makanya dari situ kan kita perlu kajian-kajian tadi. Makanya kita sekarang berusaha untuk mengeringkan sumur itu dengan kita masih evaluasi, masih asesmen kemungkinan apa yang bisa kita laksanakan dalam pelaksanaan operasi. Pak Kapolres, ini kan ada semacam pembiaran itu Pak di 2014. Kenapa nggak ditindak dari awal Pak? Soal izinnya Pak. Tentunya kita udah pernah melakukan penindakan ya di tahun 2021. Jadi nanti jadi evaluasi kita ke depan ya, kami akan bersama dengan Forkompimda akan menindaklanjuti ini. Tentu supaya kejadian tidak berulang nanti akan kita rapatkan dengan Forkompimda. Dan memang seperti kita ketahui bahwa di desa Pancur Rendang ini 80% ya masyarakatnya itu kan ada berharap hidup dari tambang ya, tetapi itu juga nanti jadi bahan evaluasi kami dan ke depan ya kita harapkan kejadian ini tidak terulang. 2021 pernah ditutup gitu atau gimana? Pernah ada dilakukan penindakan ya, tapi ada tersangka gitu Pak ya. Pak, ini artinya setelah ini untuk sementara aktivitas tambang semua kita tutup. Pak, sudah ada yang dimintai saksi? Saat ini sudah 18 orang ya kita mintain keterangan ya. Semua masih kita periksa sebagai saksi terkait dengan kejadian ini. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya.
sendiri aja nih gua. Ya Pak, Pak Priyo bisa dijelaskan Pak hari ini seperti apa? Baik, terima kasih dapat kami sampaikan bahwa proses upaya evakuasi 8 orang terjebak di galian tambang di daerah Aji Barang ini pada hari ini kami masih nihil ya. Upaya-upaya yang sudah kita laksanakan diantaranya kita terus berupaya menyedot menggunakan alpen yang lebih besar dengan kapasitas 12 PK. Ada 6 alpen yang kita kerahkan dan hasilnya memang sudah berkurang airnya sekitar 1-2 meter berkurangnya dari kemarin. Dan yang selanjutnya adalah kita laksanakan pembendungan aliran sungai dan menyedot juga yang sudah kita bendung itu dengan alpon dengan harapan suplai air yang masuk dari resapan sungai berkurang sehingga apa yang kita sedot di galian tambang tersebut tidak terisi lagi apabila memang sumber airnya adalah serapan dari sungai, aliran sungai. Demikian. Artinya akan dilanjutkan besok hari Mas? Besok akan kita lanjutkan lagi. Namun untuk proses penyedotan air terus berjalan 24 jam. Kita tidak selesai, nanti shifting dari tim SAR gabungan akan melaksanakan penjagaan proses penyedotan air. Namun untuk proses penambalan resapan, proses-proses lainnya akan kita hentikan di jam 5 sore. Mas, selain upaya itu ada upaya apa lagi, mungkin penyelaman atau segala macam? Ya baik, untuk upaya selain itu kita menurunkan whole cam ya, whole cam milik SDM untuk memastikan kedalamannya. Selanjutnya kita untuk penyelaman kita sudah men-standby-kan tim penyelam, memang kita standby-kan penyelam dari tim Basarnas dan tim Angkatan Laut dengan seluruh peralatan dan peralatan SCBA. Namun untuk penggunaannya tersebut, untuk pelaksanaan proses SAR tersebut butuh proses-proses yaitu di mana kita asesmennya harus betul-betul meyakinkan untuk safety kita dalam pelaksanaan operasi SAR. Jangan sampai malah tim kita yang menjadi korban selanjutnya. Artinya belum ada rencana untuk itu ya? Rencana itu sudah kita planningkan apabila proses pengiringan kita, proses asesmen kita bisa menuju mendapatkan titik terang keberadaan korban. Ada metode lain nggak selain penyedotan tadi menggunakan mesin seperti itu, penyelaman, ada metode yang bisa akan biar lebih cepat proses evakuasi korban? Baik, untuk metode lain sementara masih itu metode kita dikarenakan apa memang untuk proses penggalian dan lain-lain ini kan kita harus berkoordinasi lagi dengan PUPR dan lain-lain untuk terkait seluruh wilayah ini kan bekas galian tambang. Apabila kita masukkan alat berat apakah akan kuat dan lain-lain dan akses dan sebagainya akan menjadi pertimbangan. Namun tadi juga kita dapat masukan untuk melaksanakan penggalian, tapi kita akan berkoordinasi terlebih dahulu apakah memungkinkan dengan kondisi wilayah lingkungan seperti ini lebih aman ataupun tidaknya itu akan menjadi pertimbangan untuk dilaksanakan. Artinya sampai sekarang titik lokasi kepastian 8 orang yang terjebak itu belum diketahui sama sekali ya Pak? Kalau titik kan sudah jelas ya, maksudnya dalam arti dia di galian Bogor itu ya. Namun kan untuk di kedalaman berapanya ya itu bisa bervariatif ya karena dari penggalian informasi kita mengingat mereka bekerja selalu berestafet ya. Jadi tidak mungkin mereka ada di dalam satu kedalaman yang sama. Kemungkinan besarnya mereka akan bertingkat. Jadi harapan kita pun kita masih bisa mendapatkan mengevakuasi minimal yang berada dekat lah ya. Tapi harapan kami ya kalau memang bisa masuk ke dalam, kalau memang air bisa dikeringkan dan kondisi struktur dari dinding-dinding tanah bekas galian itu masih kokoh dan stabil, ya kita akan maksimalkan semaksimal mungkin. Demikian. Oke, Mas Priyo, saya nama lengkap dan jabatan ini. Priyo Prayuda Utama, Kasubsi Operasi dan Siaga, Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap. Siap, Mas Priyo. Terima